Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari. Welcome back to my YouTube channel Ferdinand Syafiq. Dan kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Seni Mengelola Waktu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang saya kenapa memilih buku ini. For your information, saya itu orangnya sulit dalam mengelola waktu, makanya buku ini cukup relate gitu dengan kondisi saya saat ini. Nah, terus buku ini juga ditulis oleh seorang motivator ternama asal Indonesia, namanya Bryan Adam, bukan Brian ya, dibacanya Bryan. Jadi Bryan Adam itu adalah seorang motivator dan freelance di bidang salah. Ya, jadi buku ini ditulis oleh Bryan Adam, salah seorang motivator freelance dan pebisnis pakaian asal Mojokerto. Beliau kelahiran tahun 1980-an. Dan sejak SMA hingga menempuh kuliah S2, beliau selalu aktif dalam menulis buku. Nah, ini dia salah satu karya beliau yang paling fenomenal, yaitu Seni Mengelola Waktu. Nah, sebelum masuk ke review yang utama, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu arti dari setiap kata yang ada di judul buku ini. Yang pertama adalah seni, gitu ya. Nah, seni ini adalah keahlian seseorang untuk membuat suatu karya tertentu. Lalu ada waktu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah proses kejadian, perbuatan, dan hal lain sebagainya yang mana itu bisa terjadi di masa lalu, bisa terjadi saat ini, bisa terjadi di masa yang akan datang. Kalau menurut lagu Anet mah, mungkin hari ini, hari esok, atau nanti. Mungkin hari ini, hari esok, atau nanti. Terus kita masuk ke review bukunya. Nah, jadi di buku ini diceritakan tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan waktu, mulai dari definisi waktu, lalu manajemen waktu, syarat-syarat manajemen waktu, lalu problem and solution, to do and list, dan masih banyak lagi gitu. Nah, saya terfokus dulu kepada definisi waktu di yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, kenapa sih kita itu perlu memanajemen waktu? Nah, jadi begini ya, para penonton setia, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan sudah memberikan waktu 24 jam dalam sehari, 86.400 detik dalam sehari. Nah, tapi kalian pernah berpikir gak sih, dalam waktu 24 jam tersebut ada orang sukses, tapi ada orang yang tidak sukses. Nah, itu apa sih yang membuat hal seperti itu? Nah, salah satunya orang tersebut tidak mampu mengelola waktu dengan baik gitu. Ibarat kata seperti inilah gitu. Kita udah ngasih modal ke seseorang sebanyak 100.000 gitu. Nah, ada orang yang mampu memanfaatkan 100.000 itu dan bisa Nah, ibaratnya gitu sih ya. Ada orang yang dikasih uang nih 100.000. Nah, dengan 100.000 itu ada orang yang bisa memutarbalikan uang tersebut lalu menjadikan modal untuk dijual kembali, tapi ada juga yang dipakai untuk berfoya-foya uang 100.000 itu. Nah, begitu juga dengan waktu, tergantung dengan cara kita untuk mengelolanya atau memanajemennya gitu. Nah, bahkan ya, kalau di dalam agama Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan salah satu kata waktu itu sebagai sumpah gitu, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Asr yang ayat pertama, wal asr, demi waktu itu. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Secara tidak langsung itu mengisyaratkan bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang sangat berharga untuk dimanfaatkan dengan baik gitu. Ibarat dua belah mata pisau. Itu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu
untuk mengelola waktu dengan baik itu dikatakan orang-orang yang sangat merugi gitu ya. Gitu. Waktu itu bersifat adil, teman-teman penonton setia. Kenapa? Karena mau itu bayi, mau itu orang yang sudah tua, waktu mah tetap berjalan maju. Nggak ada waktu yang mundur, nggak ada kita nggak bisa kembali ke masa lalu, nggak kayak di film Doraemon ada mesin waktu kan, betul? Ya, betul. Terus, nah yang terpenting di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara kita untuk menentukan prioritas gitu dari setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Semisalkan nih di dalam hari tersebut kita ada beberapa aktivitas. Misalkan kalau saya di perkuliahan ada mata kuliah, ada kegiatan di organisasi, ada kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. Nah, di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara kita untuk memprioritaskan hal-hal mana yang terlebih dahulu harus kita lakukan berdasarkan urgensinya gitu. Nih, ditentukan dengan sangat gamblang gitu ya. Terus di buku ini juga diceritakan tentang dampak-dampaknya yang akan terjadi apabila kita sering memboros-boroskan waktu yang telah Tuhan anugerahi kepada kita. Ada salah satu pepatah yang ditulis di buku ini yang berbunyi, time is created things, so if you say I don't have time, it's most like saying I don't want it to. Does anyone can translate it? Does someone can translate it? Oke, aku translate aja ya. Jadi waktu itu menciptakan sesuatu. Ketika kalian mengatakan bahwa kita tidak mempunyai waktu, itu sama saja dengan mengatakan bahwa ya sudah, aku tidak menginginkan waktu itu. Jadi itu tuh salah satu kutipan dari seorang peneliti asal Cina gitu yang mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu adalah persoalan untuk menciptakan sesuatu. Lalu mau sampai kapan gitu kita menyangkal bahwa kita tidak mempunyai banyak waktu. Saya mah gak punya banyak waktu, saya mah waktunya cuma sedikit. Mau sampai kapan kita menyangkal bahwa kita tidak punya banyak waktu, sementara banyak dari setiap harinya kita mempunyai banyak waktu, namun kita membuangnya dengan hal-hal yang sia-sia. Benar kan? Pada faktanya memang begitu, ada banyak sekali waktu yang kita habiskan dalam hidup ini dengan sia-sia gitu. Jadi, apakah Anda akan merasakan bahagia terus-menerus? Nah, di buku ini dikupas tuntas masalah itu. Okay, that's all the review that I can convey, and hopefully there is knowledge that can be taken by all. And finally, thankful to our lecturer and my friends who have watched it. Okay, and don't forget to read the books. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.